Sistem reproduksi pada laki-laki tersusun dari organ kelamin luar dan organ kelamin dalam. Organ kelamin luar terdiri dari penis sebagai saluran urin serta saluran sperma, dan skrotum yang berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Organ kelamin dalam terdiri dari testis yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron, epididymis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara, vas deferens yang berfungsi untuk menghubungkan epididymis dan uretra, uretra yang berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin, kelenjar vesicula seminalis yang berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma, kelenjar prostat yang berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam, dan kelenjar Cooper yang berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah keluarnya cairan reproduksi dari penis yang biasanya terjadi pada anak laki-laki yang berusia mulai dari 10 tahun sampai 14 tahun. Cairan tersebut merupakan campuran sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Spermatogenesis ini terjadi di dalam tubulus seminiferus yang merupakan saluran panjang yang berkelok-kelok. Kumpulan tubulus inilah yang membentuk testis. Proses pembentukan sperma bermula dari sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya, sel spermatogonium mengalami pembelahan secara mitosis maupun meiosis dan mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk sel sperma atau spermatozoa yang memiliki ekor dan bersifat haploid. Alat reproduksi atau alat kelamin perempuan juga dapat dibedakan menjadi alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar memungkinkan sperma masuk ke dalam tubuh dan melindungi organ reproduksi bagian dalam dari organisme menular. Alat kelamin perempuan yang terletak paling luar yaitu vulva, berupa celah luar yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Bibir kanan dan kiri itu disebut sebagai labium, yang terdiri dari labia mayora atau bibir besar yang berfungsi melindungi organ reproduksi bagian luar, serta labia minora yang terletak di dalam labia mayora. Di antara labia mayora terdapat klitoris. Klitoris merupakan tonjolan kecil yang sangat peka terhadap rangsang. Di samping lubang vagina terdapat kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan cairan sekresi atau lendir. Di dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran kelamin. Alat kelamin dalam perempuan antara lain terdiri atas indung telur atau ovarium, merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan hormon dan sel telur. Saluran telur atau tuba Fallopi atau oviduk merupakan saluran jalannya sel telur dari ovarium ke rahim. Pembuahan sel telur oleh sperma umumnya terjadi pada saluran ini. Sel telur yang berhasil dibuahi akan diteruskan ke rahim atau uterus. Rahim atau uterus bentuknya seperti buah pir yang terbalik.
rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin atau calon bayi. Rahim dapat mengembang sesuai dengan perubahan ukuran janin di dalamnya. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan bagian bawah rahim ke organ bagian luar atau juga disebut sebagai jalan lahir. Selain berfungsi sebagai jalan lahir, vagina juga berfungsi sebagai aliran darah menstruasi dari rahim. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis, dilapisi selaput membran yang disebut sebagai selaput darah atau hymen. Pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, disebut sebagai oogenesis. Pembentukan sel telur atau ovum terjadi di dalam organ yang disebut sebagai ovarium. Ketika anak perempuan masuk dalam masa puber, mereka telah memiliki bakal sel telur atau sel primordial dengan jumlah sekitar 40.000, namun hanya sekitar 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Sel telur yang telah matang namun tidak dibuahi oleh sperma akan dikeluarkan dari ovarium dalam siklus menstruasi. Oogenesis dimulai saat seorang perempuan berada dalam kandungan. Sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Selanjutnya, akan terjadi pembelahan secara bertahap, baik pembelahan mitosis maupun meiosis. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur akan dihasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan 3 badan polar yang disebut polosit.